para hadirin, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri pernikahan Tuan Adrian Pratama dan Nona Laras Wijaya. Di hari pernikahan ini, saya membuat keputusan yang melawan semua orang, yaitu membatalkan pernikahan. Surya Pratama, Surya Pratama. Tuan Adrian Pratama, apakah Anda bersedia menikahi Laras Wijaya sebagai istri Anda? Mulai hari ini, dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit, Anda akan selalu mencintai dan menghargainya, setia padanya selamanya? Saya bersedia. Nona Laras Wijaya, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Adrian Pratama sebagai istrinya? Mulai hari ini, dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit, Anda akan selalu mencintai dan menghargainya, setia padanya selamanya? Saya menolak. Lala, apa yang kau lakukan? Kau gila? Mempelai wanita tadi, sepertinya berita lelucon kecil. Saya kira maksud mempelai wanita adalah, saya tidak hanya bersedia, betul bahkan bersedia untuk Tuan Pratama tolong. Saya bilang, saya membatalkan pernikahan ini. Saya batalkan pernikahan ini. Coba pikir baik-baik, apa yang sedang kau lakukan? Kau sanggup tanggung akibatnya. Lala, apa maksudmu? Kenapa harus di saat seperti ini? Main-main apa ini? Lala, apa yang kau lakukan? Kenapa tiba-tiba bilang tidak mau? Lala, ada apa denganmu? Menikah ke keluarga Pratama, itu kehormatan besar. Kau tahu, dinikahi Adrian Pratama, itu keberuntunganmu. Setelah jadi bagian keluarga Pratama, apa yang tak bisa kau dapat? Apa yang kau lakukan ini? Kak, aku tak bisa menikah. Laras Wijaya, sampai kapan kau mau semaunya? Kupikir kau terlalu dimanja, terlalu lama dimanjakan. Ayah kita sekarang masih terbaring di ruang perawatan intensif, di ruang pemantauan intensif. Hanya teknologi medis termaju, grup Pratama yang bisa selamatkan ayah. Dengan perbuatanmu ini, kau anggap apa nyawa ayah? Mau bagaimana keluarga Wijaya nanti? Laras, kau mengkhianati janji, bertindak sewenang-wenang. Inikah warisan keluarga Wijaya? Paman Pratama, dia memang dimanja sejak kecil. Tapi dia sama sekali bukan tipe orang seperti yang Bapak katakan. Tolong beri dia kesempatan lagi. Dia pasti terlalu senang, sampai tidak sadar, baru bisa berkata begitu. Laras, cepat minta maaf pada semua. Lala, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau bilang tidak mau di saat seperti ini? Apakah kau tak mau menikah denganku? Ada apa dengan putri keluarga Wijaya ini? Kenapa membatalkan pernikahan di saat seperti ini? Kudengar ayah Laras sakit parah, memerlukan bantuan keluarga Pratama. Dia malah membatalkan pernikahan sekarang. Di mana letak nyawa ayahnya? Wanita tak berintegritas dan tak berbakti seperti ini. Kenapa keluarga Pratama bisa memilihnya? Keluarga Wijaya pun biasa saja. Jelas-jelas mengincar status tinggi. Banyak wanita terpandang yang lebih cocok dan sederajat. Kurasa wanita ini sudah gila. Cukup kelakuannya hari ini, memalukan keluarga kami. Bagaimana pernikahan bisa dilanjutkan? Laras, cepat minta maaf pada semua orang. Kau tak ingin selamatkan ayah? Wanita tak berintegritas dan tak berbakti seperti ini. Kenapa keluarga Pratama bisa memilihnya? Keluarga Wijaya pun biasa saja. Aku lihat orang tuamu memanjakanmu. Kenapa harus aku? Laras, kau sedang berdiri di altar pernikahan. Sebelumnya kau jelas-jelas bisa menolak lebih awal. Awalnya kau setuju. Kenapa tiba-tiba membatalkan sekarang? Apa yang kau lakukan? Setidaknya hargailah nyawa ayah kita. Laras ini benar-benar tak tahu terima kasih. Adrian Pratama masih muda, sudah punya keahlian medis sedalam ini. Apalagi yang kurang? Tidak puas apa lagi? Sekarang, mohon semua tamu yang hadir, segera kembali ke dalam rumah. Jangan keluar sebelum pukul 5. Apa yang kau lakukan? Gila, omongannya ngawur. Sekarang malah mengusir kami. Maksudnya apa ini? Keluarga Pratama harus beri kami keadilan? Kacau sekali. Kau bubarkan pernikahan hari ini, lalu memerintah semua orang melakukan hal-hal aneh tak jelas. Apa pukul 5? Apa yang mau kau lakukan hari ini? Laras, sampai kapan kau mau berulah? Laras, cepat minta maaf.
Mohon semua tamu yang hadir, pulang segera. Jika kalian tidak ingin mati, jangan keluar sebelum pukul 5 sore. Sungguh keterlaluan. Kau tahu tindakanmu ini membuat keluarga Pratama kehilangan kepercayaan. Beritahu berapa kerugian keluarga Pratama. Batal nikah? Masih berani? Muncul di sini untuk apa? Kau tahu berapa banyak hadiah yang kami beri pada tamu untuk mengantar mereka pergi? Sungguh minta maaf, Paman dan Bibi. Ini salah Laras. Lala, sekarang semua ada di sini. Cepat jelaskan, kenapa kau batal menikah? Ya, Lala. Ada kesulitan, katakan saja. Tinggal setengah jam, kalian semua akan mati. Kau sudah gila. Apa yang kau omongin? Apa kau coba mengancam kami? Dosa-dosa. Apa maksudmu, Nak Laras? Jangan sembarangan bicara. Lala, apa yang kau katakan? Jika masuk keluarga pertama, membuatmu sangat menderita, penyakit ayah bisa kita atasi lagi. Jangan bicara seperti itu, membuat semua orang takut. Iya. Lala, apa yang kau alami atau apa yang kau lakukan? Kenapa kau jadi begini? Hari ini aku tak tahu sudah berapa kali putaran waktu. Setiap pukul 5, pernikahan belum selesai, kalian semua akan mati mendadak. Aku membatalkan pernikahan. Untuk menyelamatkan semua. Lala, jangan begini. Jika kau tak mau menikah ke Pratama, aku tak akan memaksamu. Tapi jangan jadikan nyawa semua sebagai bahan urusan. Omong kosong. Putaran waktu apaan? Jangan kira pura-pura gila di sini bisa membuatmu lari dari pernikahan. Hal seperti ini sering kulihat di dunia bisnis. Kalau kau memang gila, grup Pratama punya banyak sumber daya untuk menyembuhkanmu. Tapi kalau kau ngotot membatalkan pernikahan, maka semua dukungan medis untuk ayahmu akan dihentikan sepenuhnya. Kau paham konsekuensinya? Paman Pratama, jangan sampai sakit karena marah. Lala masih belum dewasa, mungkin ada pengaruh tertentu. Akan kubujuk Lala lagi. Lala, jangan lagi menghindari pernikahan dengan cara seperti ini. Sampai kapan kau mau bertindak semaumu? Cepat minta maaf dan lanjutkan pernikahan? Coba pikir, keluarga Pratama kami adalah keluarga besar terpandang. Perkataanku tidak akan pernah kuingkari. Laras Wijaya, pikirkan baik-baik akibatnya. Kenapa? Kenapa aku yang harus masuk keluarga Pratama? Kenapa harus aku? Adrian Pratama dan aku bahkan jarang bertemu. Kami sama sekali tidak saling mengenal. Aku juga tidak mungkin percaya. Omong kosong cinta pada pandangan pertama. Lalu sebenarnya kenapa mereka bisa sebegitu emosional? Apa yang mereka sembunyikan dariku? Aku, Lala, Bu, kenapa ibu di sini? Lala, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba membatalkan pernikahan? Apa karena ayah dan ibu tidak datang menghadiri pernikahanmu? Kau jadi tidak senang? Salah ibu, sibuk merawat ayahmu, sampai tak bisa datang ke pernikahanmu. Ini salah ibu? Bukan begitu, Bu. Aku tak menyalahkan kalian. Tidak. Di putaran waktu sebelumnya, ibu tak ada di sini. Tiba-tiba muncul kali ini. Kalau sampai terkena imbasnya, kalau aku tak bisa ubah akhirnya. Lalu, Bu, cepat pulang dulu. Lala, kenapa kau begini? Kau tak ingin bertemu ibu. Tiba-tiba batalin nikah, lalu usir ibu pergi. Ibu bingung harus bagaimana. Bukan begitu, Bu. Kau mikir apa sih? Tak sempat jelaskan. Pulang dulu. Ibu seharusnya tak ada di sini. Tante, minum dulu. Tante terlalu emosi. Jangan buru-buru salahkan Lala. Jodoh antar dua orang tak bisa dipaksakan. Tapi ini, ayahnya anakku tak bisa diselamatkan. Tante, jangan panik. Kita dengar dulu penjelasan Lala. Apa yang mau ku jelaskan? Kenapa aku harus menjelaskan? Cepat suruh ibuku pergi. Laras, gimana caramu bicara ke ibu? Ibu buru-buru datang ke sini, bahkan tak ada sepatah kata pun menyalahkanmu. Kau terlalu semaunya. Baik. Akan ku beritahu ibu. Sebentar lagi jam 5, kalian semua akan tewas. Ada yang percaya padaku? Sudah kukatakan aku mengalami putaran waktu. Kalian semua akan kehilangan nyawa, semua akan meninggal. Ada yang percaya padaku? Lala, kamu kenapa sih? Kita batalkan pernikahan ini. Ibu ajak kamu berobat? Jangan bikin ibu ketakutan ya. Bu, aku tidak sakit. Aku juga tidak gila. Bu, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Adrian, apa maksudmu ini? Meski kau adalah ibu Laras, kau tak bisa tentukan kapan dia menikah. Dia harus menikah. Tidak mau pun tetap harus. Bukan urusannya. Kenapa? Kenapa harus aku? Apa yang kalian sembunyikan dariku? Kau tak perlu tahu kenapa. Masuk ke keluarga Pratama, maka keluargamu akan aman dan makmur. Masih ada alasan apa lagi? Aku tak mendengar itu. Katakan padaku. Kenapa? 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 Lala, kau tahu? Kalian semua tahu. Ibu, katakan kenapa? Katakan kenapa? Ibu minta maaf padamu.
Macan putih bertakhta, naga hijau berbalik melahap. Ramalan ini, seluruh keluarga hangus terbakar. Pertanda buruk bagi keluarga Pratama. Guru, apa artinya ini? Jika tak dapatkan orang berkah tertinggi, untuk benturan sial di pintu masuk, khawatir garis keturunan Tuan Pratama akan terputus di generasi ini. Apa? Situasinya sudah kujelaskan. 8 aksara kelahiran Laras cocok dengan Pratama. Bencana keluarga Pratama bisa teratasi. Kalian pasti diuntungkan. Anakku, juga darah dagingku. Mana mungkin aku jadikan anak kandungku sendiri korban keluarga orang lain? Penyakit suamimu, tak ketahui penyebabnya kan? Penyakit suamimu, tak ketahui penyebabnya kan? Teknologi medis Pratama, terdepan di dunia. Bukan hanya suamimu, tapi juga putramu, Rakawijaya. Kuingat, dia hanya pengacara kecil. Jika didukung Pratama, dia akan jadi pengacara paling terkenal di negeri ini. Keluarga Wijaya bisa benar-benar berubah, termasuk keturunan Wijaya. Aku cuma punya satu pertanyaan. Apakah Lala akan mati? Tergantung garis takdir Laras. Kau... Baik, aku setuju. Bu, jangan buru-buru. Pasti masih ada cara. Ayahmu harus hidup. Jika suatu hari Lala harus berkorban, aku ibunya akan mati menggantikannya. Maafkan ibu, nak. Keluarga Wijaya bersalah padamu. Kami jamin nyawa keluarga Wijaya, tapi guru bilang, tak boleh lawan takdir. Kami tak bisa jamin. Mengorbankanmu seorang untuk selamatkan keluarga Wijaya, apalagi yang kurang? Lala, tenang, pasti ku jaga baik-baik. Aku pantas dikorbankan. Aku pantas jadi tumbal. Bunuh 1 orang atau 100. Bedanya apa? Kalian para pembunuh? Diam, kau keterlaluan. Keluarga Wijaya telah setuju pernikahan ini. Berarti menyetujui, menukar nyawamu. Sekarang kau anggota keluarga Pratama. Tak ada pilihan bagimu. Ayahmu sudah dipindah ke rumah sakit milik keluarga Pratama. Aku bisa hentikan kapan saja. Karena kau keras kepala, ayahmu bisa tak tertolong. Bukankah itu juga pembunuhan? Bukankah engkau pembunuh? Lala, ibu mohon padamu, kalau ada bahaya, biar ibu yang mati. Tapi ayahmu tak boleh mati. Ibu mohon. Aku bisa ubah takdir semua orang, tapi takdirku sendiri tak bisa. Sungguh lucu. Lala, Ibu, cepat bangun. ibu mohon. Ibu, Ibu sungguh mohon. Benci ibu terserah. Ayahmu harus hidup. Ibu, jangan begini. Lala, jangan perlakukan ibu begini. Laras, kesabaranku ada batasnya. Surya, Surya. Kamu kenapa, Surya? Cepat tolong. Paman Pratama, Paman Pratama. Ayah, ibu. Kalian kenapa? Kak. Lala, ini bagaimana? Ini ulahmu? Bukan. Kenapa kau lakukan ini? Tidak. Lala, kamu? Ibu. 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 Bukankah aku sudah membatalkan pernikahan? Kenapa? Kenapa semua tetap mati? Kenapa, Ibu? Ibu, jangan mati. Jangan pergi, ya. Aku mohon. Ibu yang salah. Ibu yang mengubahmu jadi begini. Ibu. Bukan salahmu. Ibu yang ganti nyawamu. Ibu. 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 Kenapa? Kenapa? Bukankah aku harus mengulang? Bukankah aku harus mengulang? Kenapa? Bukankah aku disuruh menyelamatkan semua orang? Ulang! Ulang! Kenapa? Kenapa?
Berikut arungan terjadi kasus pembunuhan massal misterius di keluarga kaya. Petunjuk menunjukkan semua korban berkumpul terakhir kali di kediaman keluarga Pratama. Harap koperasi dengan penyelidikan. Bos, tak ada yang selamat. Sepertinya hanya kau yang selamat secara ajaib. Borgol. Bawa masuk! Ayo, Cepat katakan, bagaimana kau melakukannya? Banyak orang mati sekaligus. Bahkan keluargamu sendiri yang tergeletak di depanmu. Kau tak bergeming? Kapan kau akan bicara? Laras Wijaya. Dari polisi kami tahu, keluarga Pratama diam-diam sangat percaya ramalan. Mereka klaim pernikahanmu dengan mereka bisa menolak bala bagi keluarga Pratama. Benarkah? Ya, Keluarga Pratama bahkan menawarkan bantuan medis untuk ayahmu dan dukungan bagi keluarga Wijaya. Benarkah? ya, Lalu kau tak mau jadi tumbal atau korban. Kau menyimpan dendam. Jiwa terganggu, kau bunuh semua yang hadir. Benarkah? Laras Wijaya, perhatikan sikapmu. Tahukah kau berapa banyak orang tak bersalah yang tewas? Bahkan ada anak-anak. Dengan cara apa engkau bunuh semua orang tewas bersamaan? saya tak tahu. Kau halangi penyelidikan. Kau tantang hukum. Nyawa, apa artinya bagimu? Kami tahu kau hidup berkecukupan di keluarga Wijaya. Keluargamu sangat menyayangimu. Nyawa mereka, kau anggap apa? Pantaskah kau disebut manusia? Saya mengaku bersalah. Apa katamu? Saya bilang, saya mengaku bersalah. Lala sudah ganti baju? Bisa kita bicara? Kenapa kau tolak pernikahan? Aku tunggu di ruang tamu. Pelaku keliru akan dihukum. Waktu melompat sejam. Putaran waktu baru dimulai. Jam 11. Aku cuma punya 6 kesempatan. Tapi, putaran waktu terakhir terpatahkan. Apa karena aku batal nikah? Lalu kenapa putaran tak berakhir? Sebelumnya selalu jam 5. Kenapa kali ini bukan jam 5? Kenapa orang mati tidak langsung mulai ulang? Tenang. Kalau batal nikah itu benar, lalu putaran ini untuk apa? Aku mengaku bersalah. Sudah aku akui. Aku bukan pembunuhnya. Maka aku harus cari si pembunuh. Aku cuma punya 6 kesempatan. Siapa yang punya motif untuk bunuh semua orang? Keluar dan bicara ya. Aku terus menunggumu. Aku mau dengar ceritamu. Adrian Pratama. Dia tidak mencintaiku. Niatnya pun bukan menikahiku. Kalau ku ceritakan soal putaran waktu ini, jangan-jangan dia tahu sesuatu. Waktuku tak banyak. Harus ku coba. Lala, akhirnya kau keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Adrian Pratama, kaulah pembunuhnya. Pembunuh? Apa yang kau bicarakan? Adrian. Hal yang akan ku sampaikan mungkin sulit kau percayai. Tapi aku janji, semua ini benar-benar terjadi padaku. Kau harus percaya padaku. Apa yang terjadi? Aku mengalami putaran waktu. Tuan Pratama, apakah Anda bersedia mengambil wanita di hadapan Anda sebagai istri Anda? Aku bersedia. Nona Wijaya, apakah Anda bersedia menikahi pria di hadapan Anda sebagai suaminya? Aku bersedia. Waktu bahagia selalu terasa singkat, tapi kebahagiaan akan menjadi abadi. Pernikahan akan segera berakhir. Selanjutnya, mari kita hantarkan kedua mempelai, memulai dunia berdua mereka. Adrian Pratama. Adrian Pratama. Nona Wijaya, Nona Wijaya, Nona Wijaya. Nona Wijaya, kenapa denganmu?
Tidak apa-apa. Mungkin aku mimpi buruk. Nona Wijaya terlalu menantikan pernikahan hari ini ya. Bisa tertidur sambil duduk. Tenang saja, hari ini kau pasti mempelai wanita tercantik di dunia. Apa yang terjadi tadi? Benarkah itu mimpi buruk? Sudahlah. Mungkin karena persiapan pernikahan sangat melelahkan. Baik, serahkan padaku. Siap. Sejak putaran waktu terakhir, pernikahan selalu berjalan lancar. Tapi tepat pukul 5, semua orang mati. Dan putaran waktu mulai lagi. Dan waktu aku bangun setiap kali juga berbeda. Dari pagi hari, saat merias-merias wajahku sampai pukul 5, di putaran waktu berikutnya. Selalu mundur 1 jam. Kamu bangun jam berapa kali ini? Pukul 11. Saya cuma punya 6 kesempatan lagi. Jadi, pemicu perubahan garis waktu adalah pembatalan pernikahan. Benar. Tapi kali ini, bukan karena saya membatalkan pernikahan. Tapi karena saya mengaku bersalah. Padahal saya bukan pelaku pembunuhan. Makanya putaran waktu ini dimulai. Saya harus temukan pembunuhnya. Baru bisa akhiri putaran ini. Adrian Pratama, kamu harus percaya saya. Saya benar-benar tidak gila. Saya percaya kamu. Saya cuma berpikir, siapa yang paling mungkin jadi pembunuhnya? Sebenarnya, obat terbaru dari Pratama Medical mengandung komponen induksi saraf. Apa? Tim peneliti ayah beberapa waktu lalu menemukan sejenis obat. Setelah dikonsumsi, bisa merusak tubuh secara sengaja. Artinya, kalau minum obat ini, bisa bunuh orang langsung dengan arus listrik. Dari satu sisi, bisa tentukan hidup mati seseorang. Seperti malaikat maut. Malaikat maut. Ayahmu ceritakan semuanya padamu? Dia hanya ceritakan rencananya. Anak, jika obat ini tersebar luas, bahkan ke seluruh dunia, nyawa seluruh umat manusia akan dikuasai satu orang. Ini akan ubah hukum dunia. Prestasi keluarga Pratama akan tercatat. Ini kemajuan umat manusia dan lompatan besar. Ayah, apa yang kau bicarakan? Membunuh itu ilegal. Apalagi teknologi ini terlalu mengerikan. Kita harus laporkan ke negara. Bodoh, orang tolol pantas dibasmi. Saat pikiran seseorang berada dalam genggamanku. Akulah hukum, akulah raja kampung. Ayah. Diam. Dari kecil kau biasa-biasa saja, jatuh cinta pada gadis biasa. Sekarang malah melawanku. Ayah, kirana dia? Diam. Berani kau sebut dia. Namanya tak boleh disebut di keluarga Pratama. Pergi kau sekarang. Jika hal ini kau bocorkan sedikit pun, keluarga Pratama takkan ada tempat bagimu. Seharusnya rencana ini hanya ayahmu yang tahu. Maka dia harusnya bisa kendalikan hidup mati semua orang. Tapi bagaimana caranya? Bisa membuat semua orang meminum obat ini? Masakan di pesta. Apa? Semua masakan mengandung obat ini. Hanya itu kemungkinannya. Kalau tidak, dia tak punya kesempatan lain untuk meracuni. Bagaimana dia bisa mengarahkan serangan tepat pukul 5? Dan kenapa pukul 5? Aku tidak tahu. Ayah selalu menghalangiku ikut campur dalam rencananya. Aku tak punya kesempatan mendapat informasi lebih. Lala, apa yang ayah lakukan pasti akan menghancurkan keluarga Pratama. Aku selalu bingung, bagaimana menghentikan ayah? Jika kamu benar-benar bisa memanfaatkan putaran waktu, kita mungkin bisa menghentikannya. Adrian, rencana ayahmu ini berhasil atau tidak? Penerima manfaat terbesarnya pasti kamu. Kenapa kamu mau menghentikannya? Sejak aku memutuskan belajar kedokteran, aku sudah bersumpah. Aku belajar kedokteran untuk membela kebebasan setiap orang. Kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk berpikir. Ayah selalu mengendalikanku. Bahkan, perasaanku sendiri pun tak bisa aku pilih. Hanya saat inilah aku merasa benar-benar hidup. Perasaanmu? Cinta pertamaku adalah saudara seperguruanku. Dia saudara seperguruanku. Juga kakak seperguruanku. Namanya Kirana Putri. Kedengarannya seperti gadis lemah, tapi dia sama sekali tidak lemah. Setelah tahu rencana ayah, dia langsung memberitahuku. Program pengarahan saraf Adri mengerikan. Kalau Paman Pratama sukses, dengan rencananya, seluruh masyarakat akan dikendalikannya. Kekacauan akan terjadi. Kamu harus bantu aku hentikan dia. Kirana, tenang dulu. Ayah bukan orang yang mudah menyerah. Jangan gegabah. Produksi obat batch pertama segera dimulai. Kalau tak dihentikan, terlambat. Aku sudah lama tahu. Kamu tak bisa hentikan dia. Kamu sudah tahu, tapi tak berusaha hentikan? Benar tak bisa atau... Kamu takut, kan? Kamu tak berani lawan ayahmu. Kamu pengecut.
Aku tak mengerti, kenapa dulu mencintaimu? Takut? Bukankah aku sudah coba hentikan? Apa aku bisa? Kupikir, setelah tekad bulat, bisa memperbaiki sesuatu. Sampai... Kirana... Adrian, lebih baik aku tak pernah mengenalmu. Kirana! Jangan begini. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Kirana, jangan tinggalkan aku. Kumohon Kirana. Kamu tak bisa selamatkan dia. Biar hidup pun, kau tak bisa menikahinya. Yang tak beruntung masuk keluarga Pratama, biar hidup pun, apa artinya? Jadi, aku tak bisa memutuskan apapun. Benarkah? Apalagi yang ingin kau buktikan? Keluarga Pratama memberimu segalanya. Kau masih kurang puas. Sekarang, bawa perempuan ini dan pergi dari sini. Jangan menghalangi pandanganku lagi. Sejak saat itu, aku terus berada di laboratorium sampai melihatmu dan pernikahan hari ini. Ternyata begitu. Adrian, kita harus hentikan ayahmu. Aku bawa kau cari bukti. Ya, Sungguh keterlaluan. Kau tahu perbuatanmu. Membuat grup Pratama kehilangan kepercayaan, kau harus berikan penjelasan logis atas pembatalan pernikahan ini. Membatalkan pernikahan? Masa berani duduk di sini? Paman Bibi, maafkan, ini kesalahan Laras. Lala, sekarang semua orang ada di sini. Cepat jelaskan, kenapa kau batalkan pernikahan? sebelum itu, Paman Pratama, aku juga ada hal ingin kau jelaskan pada semua. Hei Nakini, bagaimana caramu bicara pada kami? Mau kau jelaskan apa padanya? Lala, apa yang kau katakan? Kok jadi tak berpendidikan begini? Kau mau aku jelaskan apa? Kau yang membatalkan pernikahan. Masa minta penjelasan logis dariku? Jelaskan, kenapa kau suruh aku masuk ke keluargamu untuk menolak bala bagi keluarga Pratama? Bu, Lala, bagaimana kau tahu itu? Kau tahu hal itu baru batal nikah, benar kan? Bu, aku alami putaran waktu. Ini peristiwa putaran waktu. Baru aku tahu. Dan sebelum pukul 5, kalian semua akan mati. Surya Pratama pelakunya. Lala, kau bicara apa? Putaran waktu apa? Ini mustahil. Kalau tak ada putaran waktu, mana mungkin aku tahu? Kalian pakai aku tolak bala keluarga Pratama. Keluarga Pratama akan punah. Hanya pakai susunan takdirku, baru bisa netralkan. Dengan kemampuanmu, bisa sembunyikan dariku seumur hidup. Kalau bukan kalian yang beritahu, mana mungkin aku tahu? Maksudmu, pukul 5 di putaran waktu lalu, kami semua mati? Iya, tapi bukan cuma lalu. Setiap putaran waktu, kalian mati. Pelakunya Surya Pratama. Hanya kau yang hidup. Ini, mana mungkin? Apa buktimu Surya Pratama pelaku? Apa alasan Surya Pratama bunuh semua? Laras, kau curiga Paman Pratama? Kau punya bukti? Bukti? Ini buktinya. Kak, kau pengacara. Dari tanda tangan namanya di dokumen, kau bisa tahu rencana kendali obat grup Pratama, saluran penjualan, dan produksi massal. Setiap lapisan ditandatangani Surya Pratama sendiri. Jadi dialah pelakunya. Semua yang kau katakan ini benar? Benar. Benar adanya. Adrian Pratama sudah menceritakan semuanya padaku. Makanan di pesta hari ini, semuanya mengandung obat itu. Dari awal dia memang berniat membunuh semua orang. Pacar Adrian Pratama hanya kebetulan tahu rencana pengendalian melalui obatnya. Lalu dia pun disingkirkan. Sungguh tidak manusiawi. Laras Wijaya berkata benar. Obat grup Pratama memang bermasalah, tapi akhirnya tetap diproduksi massal. Dan penanda tangan terakhir selalu Surya Pratama. Sayangnya, kita semua sepertinya sudah memakannya. Tuan Pratama, tolong jelaskan motif kejahatan Anda dan cara menetralkan efek obat itu. Apa? Apa yang kalian bicarakan? Surya, dia tidak mungkin. Surya tidak akan melakukan ini. Surya, katakan pada mereka, jelaskan saja, kamu tidak melakukan hal ini. Hah? Kalau begitu, sejak awal kalian sudah berniat membunuh kami semua. Mengapa masih memaksa Laras menikah ke keluarga kalian? Nyawa manusia bagi kalian apa artinya? Obat apa? Makan siang tadi, kita semua menyantapnya. Surya takkan pernah meracuniku. Kalian memfitnah.
Surya, benarkah yang mereka katakan? Ayah, mengakulah. Jangan buang waktu kami. Katakan di mana penawarnya. Bagaimana agar tak memicu kematian? Ayah, ini nyawa semua orang. Kalau ayah tak bicara, ayah juga akan mati. Keluarga pertama kami dari dokter kampung seabad lalu, hingga terdepan di dunia medis sekarang, adalah berkah leluhur yang selalu menjaga kami. Surya, ini apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Pratama bisa seperti sekarang. Aku, Surya Pratama, tak bersalah pada siapa pun. Tak bersalah pada rakyat biasa. Tak bersalah pada pejabat tinggi. Aku tak bersalah pada kalian. Aku tak berhutang pada siapa pun. Ini bukan saatnya berpesan terakhir. Katakan pada kami, bagaimana selamatkan nyawa semua orang. Benar. Aku tak punya cara. Apa? Kau tak punya cara? Bukan cuma kami yang mati. Setiap tamu pernikahan akan mati. Setiap orang akan mati. Inikah tujuanmu? Tujuanmu membuat semua orang mati bersamamu? Tentu aku akan mati. Jika hari itu tiba, aku mati dengan rela. Aku akan mati di balik tebing punggung naga. Selama ratusan tahun keluarga pertama telah menyelamatkan banyak nyawa. Membuat banyak orang bebas sakit dan musibah. Diturunkan dari generasi ke generasi. Pratama adalah penyelamat besar mereka. Tebing punggung naga. Kenapa Surya Pratama sebut tebing punggung naga? Raja Naga menanggung dosa anaknya yang bersalah, menjelma jadi tebing punggung naga setelah mati. Surya Pratama sedang menanggung dosa untuk anaknya. Keluarga Pratama kini ditimpa bencana. Mereka harus ikut kita menolak bala untuk melunasi hutang budi selama ratusan tahun. Tidak, ada yang tidak beres. Jika pembunuhnya benar Surya Pratama, apa motifnya? Ada alasan dia bunuh semua orang? Siapa yang beri aku info salah? Bencana keluarga Pratamaku. Begitu rupanya. Macan putih bertakhta, naga hijau berbalik melahap. Begitu rupanya. Hahaha. Bu, apa yang harus kulakukan? Ibu pasti tahu. Laras Wijaya, tenanglah. Tenanglah. Lihat, aku baik-baik saja. Aku sama sekali tidak apa-apa. Kenapa kau tidak mati? Aku tidak tahu. Tapi ini hal baik, bukan? Membuktikan upaya kita berhasil. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Bunuh Adrian Pratama. Katakan, apa yang harus kulakukan? Bunuh Adrian Pratama. Dia bilang apa? Dia bilang, bunuh. Kau bilang apa barusan? Apa? Kau bilang bunuh siapa? Pelaku pembunuhan salah tunjuk. Sudah dibunuh? Kau salah dengar. Aku tidak bilang begitu. Adrian Pratama, jam berapa sekarang? Tepat pukul 12. Ada apa? Tidak, cuma bertanya. Lala, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba batal nikah? Kau tahu ayahku di luar sedang minta maaf pada tamu satu persatu. Kau harus beri penjelasan. Bunuh Adrian Pratama. Kenapa Surya Pratama sebelum mati suruh aku bunuh Adrian? Kenapa di putaran waktu sebelumnya dia tak mati? Dia pasti bohong. Pelaku pembunuhan bukan Surya Pratama. Tebing punggung naga. Dia ambil alih kesalahan untuk Adrian. Lalu kenapa Adrian bunuh semua orang? Laras Wijaya, kau terus diam begini? Penyakit ayahmu, keluarga Pratama mungkin tak bisa jamin lagi. Kalau dipikir-pikir, motif Surya Pratama tak cukup kuat. Adrian yang kasih info salah padaku. Dia karang cerita untukku. Laras, dulu kita sudah sepakat. Kau akan menikahiku. Kau sendiri bilang suka padaku. Sekarang ingkar janji. Reputasi kedua keluarga rusak karenamu. Kau tahu? Adrian Pratama. Kau bohong. Bohong. Apa katamu? Kau lakukan hal seperti ini hari ini. Pengaruhnya sangat besar. Kau pikir aku masih bohongi kau? Laras, kau kenapa sebenarnya? Sudah jam 5, Adrian. Kenapa kau tak mati? Menurutku kau sekarang sudah tak bisa diajak bicara. Tunggu saja ayah pulang. Jelaskan sendiri padanya. Kurasa kau sekarang sudah ngomong ngawur. Dia tak ikut berputar waktu bersamaku. Bukan Surya Pratama pelakunya. Dia membunuh Adrian Pratama.
Adrian Pratama berbohong padaku. Dia tak bisa dipercaya, tapi hanya aku yang terjebak putaran waktu. Tidak. Aku tak bisa tinggal di sini. Kau mau apa? Mau kemana? Kalau kau keluar sekarang, selain itu masalah, apa lagi yang bisa kau lakukan? Ayah menyuruhmu diam di sini. Lebih baik kau nurut. Sepanjang hidupmu, kau selalu nuruti ayahmu. Makanya, pernikahanmu sendiri pun, kau tak bisa kendalikan. Apa katamu? Lepaskan. Apa maksud ucapanmu barusan? Jelaskan padaku. Lepaskan. Tidak. Apa maksud ucapanmu tadi? Jelaskan sekarang. Ayahmu membunuh orang yang paling kau cintai, tapi kau tak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang dipaksa menikahiku. Orang yang paling kucintai akan mati di hadapanku. Aku harus cegah ini. Kau... Apa yang kau tahu? Segera mati di hadapanmu. Itu maksudnya apa? Apa yang mau kau cegah? Lepaskan. Jangan buang waktuku. Aku ingin lihat bagaimana kau mencegahnya. Kenapa? Kenapa perlakukan aku begini? Kenapa? Bukankah belum jam 5? Belum jam 5. Kenapa semua mati? Ya Tuhan, kau permainkan aku? Harusnya aku menyelamatkan orang? Kenapa belum waktunya? Sudah mati, kenapa? Kalian permainkan aku? Jangan bergerak, angkat tangan. Jauhi korban. Maju. Kalian semua permainkan aku. Semua permainkan aku? Sasaran diduga tidak waras. Jika ada gerakan mencurigakan, izin tembak. Siap. Belum jam 5. Belum jam 5. Belum jam 5. Apa katamu? Aku mengaku. Aku yang membunuh. Aku yang membunuh. Tangkap dan bawa pergi. Kenapa masih menangkapku? Akulah pembunuhnya. Sudah kukatakan akulah pembunuhnya. Kau memang sudah mengaku, makanya kami akan membawamu. Aku yang membunuh. Aku mengaku. Akulah pembunuhnya. Akulah pembunuhnya. Aku yang membunuh. Perlu kuberi penghargaan? Kau anggap apa nyawa manusia? Apa bedanya dengan binatang? Bukan begitu. Akulah pembunuhnya. Aku mengaku. Aku mengaku. Aku tidak. Sudah tak tertolong, bawa pergi. Tidak. Aku tak punya waktu lagi. Aku harus masuk putaran waktu. Jangan bawa aku pergi. Aku harus masuk putaran waktu. Aku tak punya waktu lagi. Aku Apa teriak-teriak? Dia menggigitku. mengaku. Laras Wijaya. Sudah 1 jam berlalu. Kalau kau terus begini, nanti saat ayah dan yang lain datang, aku juga sulit membelamu. Setidaknya beritahu aku, apa alasanmu membatalkan pernikahan ini? Penilaian pelaku berhasil, penunjukan salah, pengulang mati. Memulai putaran paksa. Laras, apa yang terjadi? Ada masalah apa? Kalau kau tak mau menikahiku, aku tak akan memaksamu. Jam berapa sekarang? Tepat pukul 1. Apa yang sebenarnya terjadi? Lihat. Pelaku salah tapi putaran waktu tak terjadi. Kenapa tak terjadi? Bukankah harus cari pembunuh? Bukankah sudah kutemukan? Surya Pratama bilang dia bunuh Adrian. Adrian adalah pembunuhnya. Lalu kenapa kali ini aku berputar? Karena aku mati. Aku mati juga berputar. Laras, kau melamun apa? Apa yang terjadi? Meski stres, kau harus bicara. Diam terus begini, takkan selesai. Aku masih punya 4 kesempatan. Katakan padaku, di mana penawar pengarahan saraf? Apa 4 kesempatan? Kau tahu dari mana tentang pengarahan saraf? Apa lagi yang kau tahu? Katakan penawarnya, cepat katakan. Katakan, atau kubunuh kau. Kubunuh kau. Tenanglah. Kau tahu dari mana tentang pengarahan saraf? Itu riset ayah. Sampai sekarang kau masih bohong ya? Sampai sekarang kau masih bohong. Kau gila! Bagaimana kau tahu tentang riset ayah? Apa lagi yang kau tahu? Apa yang dipelajari ayahmu? Yang dipelajari ayahmu, lalu apakah ayahmu tahu bahwa putranya adalah seorang pembunuh? Laras Wijaya. Anak domba yang lucu. Tendanglah sekuat tenaga. Hadirin sekalian, Grup Pratama memohon maaf. Kami telah merusak suasana gembira Anda hari ini. Namun pesta perjamuan hari ini akan berlangsung hingga pukul 4.
Semua hadirin, anggaplah ini hanya sebagai perkumpulan antar keluarga dan sahabat mengenai amplop hadiah. Grup Pratama akan mengembalikannya sepenuhnya. Selain itu, Grup Pratama akan menyiapkan hadiah istimewa untuk Anda semua saat akan berpulang. Sebagai tanda penyesalan mendalam dari saya pribadi. Maaf, adik saya telah membuat Anda semua menjadi bahan tertawaan hari ini. Namun sebenarnya, Lala adalah anak yang cerdas dan punya pendirian. Saya harap ke depannya tidak ada prasangka terhadapnya. Saya Raka Wijaya mengucapkan terima kasih. Menurut saya, tidak juga tampak seperti orang yang cerdas dan punya pendirian. Sikapnya yang tidak tahu diri ini entah menurun dari siapa. Sudahlah. Anggap saja kita semua berkumpul untuk makan bersama. Kamu juga tidak rugi apa-apa. Baiklah. Untungnya saya pemaaf. Kak Raka ternyata menanggung ini semua untukku. Lala, kenapa kau kesini? Cepat pulang. Laras Wijaya, untuk apa kau kembali sekarang? Aku akan bawa dia pulang. Jangan khawatir. Aku tidak pergi. Lala, masalah hampir selesai. Jangan berbuat konyol lagi. Adrian Pratama adalah pembunuhnya. Adrian Pratama si pembunuh. Adrian tahu rencanamu, program pengarahan saraf. Semua orang di sini sudah minum obat perusak saraf. Sekarang, nyawa semua orang di sini ada di kendali Adrian. Sebelum pukul 5, semua akan mati. Aku tak tahu bagaimana dia tahu rencanamu, tapi sekarang nyawa semua orang ada di tangannya. Nona Wijaya, jangan asal bicara. Apa itu pengarahan saraf? Kau yang tidak waras. Benar. Nona Wijaya, jangan menakut-nakuti. Kau harus bertanggung jawab. Kurasa dia sudah ngawur sejak nikah. Omongannya ngaco. Sungguh tak masuk akal. Masih berani muncul di sini. Sangat konyol. Hadirin sekalian, Laras memang sedang tidak waras. Mohon maklum. Silakan lanjutkan acara. Kami keluarga ada urusan internal yang perlu dibicarakan. Tidak akan ganggu suasana. Ikut aku. Siapa yang bilang soal program pengarahan saraf? Adrian Pratama. Dia dan pacarnya menghalangimu. Kau bunuh gadis itu, benar? Dia bilang begitu. Kau harus beritahu aku dulu. Cara hentikan program pengarahan saraf. Oh, begitu rupanya. Begitu rupanya. Ayah, mengakulah. Begitu. Kau tahu itu dia yang lakukan? Kau sudah tahu itu, Adrian? Benar? Kau tahu apa? Dia anakku. Surya, apa yang Laras katakan benar. Adrian mengendalikan kita. Setiap jam 5 sore, kita akan mati. Paman Pratama, kalian bicara apa? Program pengarahan saraf apa? Wanro, anak kita, memang bencana. Surya, kau bicara apa? Kenapa ini terjadi? Bu, bukankah Laras sudah bilang? Semua orang akan mati. Adrian, kau benar-benar mau bunuh kita semua? Tidak. Kalian salah paham. Bukankah Laras bilang, ini rencana ayah? Lagi pula, tanya saja Laras. Apa aku ikut mati? Dia bilang, itu benar. Selain aku, kalian semua akan mati. Karena aku puasa untuk pakai gaun pengantin. Apa? Kau juga alami putaran waktu? Lala, kau bicara apa? Aku tak paham. Jangan pura-pura bodoh. Kau yang mempercepat kematian. Kalau tidak, aku tak akan pernah tahu kau sehebat ini. Adrian Pratama, kau memang pandai berakting. Ekspresi marahmu sekarang mirip sekali dengan kucing peliharaanku dulu. Saat bulunya mengembang, persis seperti ini. Lucu sekali. Gila! Terima kasih pujiannya. Tapi di sini sungguh sakit. Bagaimanapun, aku harus mati dulu. Baru bisa memicu kematian semua orang. Adrian Pratama, apa sebenarnya yang kau inginkan?
Kami sudah setuju menikahkan Laras Wijaya ke keluargamu untuk menolak bala dan benturan sial. Mengapa kau masih melakukan ini? Aku yang mau menikahi Laras Wijaya? Aku yang minta hidupku. Kapan aku bisa tentukan sendiri? Aku pernah bilang mau belajar kedokteran. Aku pernah bilang mau belajar neurologi. Mengapa aku harus menyembuhkan dan menolong orang? Orang-orang bodoh di ballroom itu, apa yang layak untuk kuselamatkan? Audrey, ayahmu, semua ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Semuanya demi kebaikanku? Kalau benar demi kebaikanku, mengapa memaksaku menikah? Untuk menolak bencana yang dikatakan pendeta Tao itu? Kau lebih percaya perkataan seorang pendeta Tao daripada mempercayaiku. Rencanaku baru bisa mengubah seluruh dunia, mengubah seluruh umat manusia. Kau. Program pengarahan saraf milikmu. Kau yang hendak kuasai nyawa semua orang. Akulah yang. Kalau tidak, kau kira si tua kolot ini bisa menemukan hal sebesar ini? Rencanaku baru bisa membuat grup Pratama tercatat dalam sejarah. Cukup. Macan putih bertakhta. Naga hijau membalas menerkam. Bencana keluarga Pratama pasti musnah saat ini. Pergilah kalian semua. Tak ada lagi pernikahan. Pergi semua. Tak perlu lagi. Apa maksudnya? Kau mau melindunginya? Kau korbankan nyawa semua untuknya? Harusnya sudah kuduga. Kau tahu jelas. Kau tahu semua ini ulah Adrian. Kau tetap akan melindunginya. Benar kan? Kau tetap akan abaikan nyawa semua, kau lindungi dia. Benar kan? Benar. Adrian adalah anakku. Akulah bapaknya. Akulah yang putuskan hidup matinya. Sejak kecil, dia sudah jenius. Bakatnya luar biasa. Nilainya melebihi 100 orang, bahkan 1000 orang. Jika grup Pratama harus musnah, maka semua orang harus mati bersama kami. Aku pasti mati. Jika hari itu tiba, aku rela mati. Aku mati di balik tebing punggung naga. Baik. Hebat sekali tebing punggung naga. Kau kira kau Raja Naga tua? Anakmu jadi Raja Naga kecil? Kau kira dia akan tersadar karena kau bela? Lalu berubah jadi baik? Kalau begitu nikmati saja. Kasih sayang ayahmu yang agung itu. Saat terakhir aku mengaku, tak memulai putaran waktu. Putaran baru dimulai. Setelah aku ditembak inspektur, jadi syarat dimulainya, putaran waktu baru ini adalah membunuh putaran itu sendiri. Lala. Selamat pagi. Kau benar-benar mengalami putaran waktu. Berapa kali sudah kau alami? Masih pentingkah itu? Biar aku tebak. Berapa sisa kesempatanmu? Apa maksudmu? Sampai jumpa nanti. Jangan. Gila! Kau orang gila! Adrian Pratama, kau gila. Kau sudah gila. Baik, kau ingin memaksaku mati? Kuberikan keinginanmu. Sudah kukatakan, sebentar lagi bertemu. Aku selalu menepati janji. Apa maksudmu? Kau tak boleh mati. Kau mengulur waktuku. Jangan.
Kau tak boleh mati. Jangan mati. Kau sungguh lucu. Dan setiap kali kau tebak benar dan akhiri, aku jadi agak jatuh cinta. Sekarang, aku agak ingin menikahimu. Gila, kau benar-benar gila. Lepaskan atau tak perlu ku tangani sendiri. Kau akan membunuhku. Lebih baik ku bunuh kau dulu. Lala. Lala! Adri, Kak! Adri, Lala! Kau baik-baik saja? Syukurlah. Kakak hampir mati ketakutan. Lala, kenapa kau lakukan hal bodoh itu? Hal bodoh? Tampaknya memang benar. Selama aku hidup sebelum putaran waktumu, aku bisa ikut masuk ke dalamnya. Adrian Pratama, apa yang kau rencanakan? Adri, kau benar-benar gila. Anakku, ini ulahmu. Aku melihat sendiri. Orang-orang di pesta mati di hadapanku. Hatimu bukannya terbuat dari daging? Bukankah kau juga mati? Masih sempat mengkhawatirkan orang lain? Awalnya kau bunuh diri bagaimana? Kau selalu penasaran. Racun bertahap? Kau tahu, aku harus bertahan sampai jam 5. Berbaring tanpa suara. Betapa sulitnya aku menahannya. Kenapa jam 5? Aku ingin mereka menikmati pestanya. Lala, kalau mereka mati terlalu awal, mereka akan membenciku. Gila, jangan buru-buru mati. Ini kesempatan terakhirmu. Aku juga tak akan mati dini. Kau begitu berani dan cerdas. Jika rencanaku berhasil, kau juga akan jadi orang yang ingin ku pertahankan. Kau hanya perlu beritahu di mana remote control dalam cerita Surya Pratama? Adri, jangan lanjutkan. Aku yang salah. Kirana Putri, jika riset hantaran saraf ini diterapkan ke seluruh umat manusia, maka aku akan menjadi orang pertama yang mengubah dunia. Ayah juga akan melihat dan mengakuiku. Kau ingin mengendalikan seluruh umat manusia. Kirana Putri, coba pikirkan. Di dunia ini, begitu banyak orang bodoh. Mereka egois dan serakah, hanya melihat keuntungan sesaat, tanpa mempedulikan cara, dungu dan tak berpengetahuan. Jika aku bisa mengendalikan mereka, maka kapan saja aku bisa menyingkirkan sampah-sampah ini. Maka yang tersisa di dunia ini, hanyalah orang-orang mulia dan cerdas. Betapa harmonisnya dunia ini nanti. Betapa indahnya. Tapi Adri, manusia itu kompleks. Kau tak bisa mengkategorikan mereka dengan kata-kata itu. Kau tak paham aku. Kirana Putri, aku selalu kira kau memahamiku. Hanya kau yang bisa mengerti. Kau menakutkan, Adri. Sepertinya aku tak pernah benar-benar mengenalmu. Mari kita putus. Kau juga tak mencintaiku. Kau juga tak mengertiku. Bodoh, bodoh, orang-orang bodoh. Semuanya harus disingkirkan. Ayah, jika obat ini tersebar ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia, nyawa seluruh umat manusia akan berada dalam genggaman satu orang. Bukankah itu kemajuan bagi dunia? Kebesaran grup Pratama akan tercatat dalam sejarah. Ini adalah kemajuan dan lompatan bagi umat manusia. Adri, apa yang kau bicarakan? Ini pembunuhan dan melanggar hukum. Lagi pula teknologi ini terlalu kejam, harus dilaporkan kepada negara. Ayah, apa yang kau pahami? Orang-orang bodoh pantas dibasmi saat nyawa semua manusia berada di tanganku. Akulah Tuhan, akulah hukum. Adri, apa yang terjadi padamu? Ayah, kau tak pernah memandangku tinggi, kau tak pernah mengakuiku. Akan kubuktikan padamu, aku benar. Adri, apa yang hendak kau lakukan? Ayah, lihatlah, akan kutunjukkan padamu hasil risetku sendiri. Kau pasti bangga padaku. Adri, apa yang hendak kau lakukan? Adrian Pratama. Apa yang kau lakukan? Kenapa aku di sini? Apa yang kau rencanakan? Kau akan segera tahu. Buka mulut.
Adrian Pratama, lepaskan aku. Aku tak akan ceritakan rencanamu pada siapapun. Lepaskan aku. Sudah terlambat. Bodoh? Semua pantas dibasmi. Ayah, lihat, yang baru saja dia minum adalah zat penghantar saraf yang kukembangkan. Adrian Pratama, jangan-jangan kau... Cukup sedikit arus listrik. untuk mengaktifkannya. Adri, Dia kan pacarmu. Lalu apa? Dia terlalu biasa. Bodoh dan tak berpengetahuan. Pantas masuk keluarga pertama. Nyawanya ada di tanganku. Mengerti? Ayah, aku benar-benar bisa mengubah dunia. Ayo angkat mayatnya. Ayah, ada apa? Kau ini... tutup pintunya. Apa? Jaga dia ketat. Kenapa, Ayah? Ayah! Kenapa, Ayah? Ayah! Akhirnya kau datang. Bersih-bersih dulu, lalu temui seorang gadis. Dia calon istrimu. Baik, semua ku terima. Ternyata begitu. Adrian Pratama. Dari awal kau mau bunuh kami. Gila! Kau benar-benar gila. Nak, ibu yang salah padamu, ayah dan ibu, tak pernah memedulikan perasaanmu, hingga mendorongmu begini. Kau tak lucu? Apa? Tak ada yang memaksaku. Aku tak perlu buktikan apapun. Aku juga tak butuh pengertian siapapun. Kau paham? Kalian semua orang tolol. Tolol! Harus disingkirkan semua. Adri, kau selalu jadi anak yang paling kubanggakan. Omong kosong. Kapan kau pernah mengucapkan itu? Sekarang nyawamu di ujung tanduk. Baru bilang begitu. Kenapa? Mau merayu aku? Menahan aku? Konyol! Percuma. Kalau dia mau menahanmu, takkan rela mengaku bersalah untukmu. Apa? Maksudku, Surya Pratama sangat takut mati. Seandainya dari awal, dia langsung buka suara. Apa maksudmu? Pengakuan dan kebanggaan yang selalu kau idamkan, sebenarnya sudah kau dapatkan. Sayangnya kau lahir sebagai iblis. Kau tak bisa merasakan kebaikan orang lain, tak bisa merasakan cinta yang mereka beri. Di mata dan hatimu, hanya ada dirimu sendiri. Jangan lagi berkata, kau ingin diakui ayahmu. Bohong itu cuma bisa tipu orang lain, tapi menipu diri sendiri. Cukupkah? Jangan-jangan kau terhanyut dalam peranmu sendiri? Kau lucu sekali, Lala. Bagaimana bisa kau selalu membuatku terkejut? Aku sungguh mulai jatuh cinta padamu. Sekarang katakan saja, di mana remote Surya Pratama? Di sini, Jijik sekali kau. Di mana tepatnya? di sini, Jijik sekali kau. Di mana tepatnya? aku tak bohong. Benar di sini. Aku 3 bulan di lab. Hanya meneliti satu hal. Apa itu? Aku menyambungkan remote dengan jantungku. Menjadi satu nyawaku kugabungkan. Dengan takdir, semua orang... Coba tebak. Kenapa setiap kali kau saat picu kematian bisa minum racun? Atau gorok leher? Setiap kau picu kematian dengan racun atau gorok, kau selalu berhati-hati, jauhi area jantung ini. Kalau ini benar mekanisme, kenapa kau hindari? Coba tebak lagi. Kalau jantungmu ini adalah tombol picunya, lalu kuhancurkan tombol ini. Apa yang terjadi padamu? Kau lucu sekali. Begitu nyawaku, berhenti. Tombol otomatis aktif. Dengan cara bunuh diri apa? Apa bedanya? Kalau gitu matilah. Anak. Mari kita coba. Apakah kita mati bersama? Anak, Ini kesempatan terakhirmu. Ayo kita coba. anak, Kau juga gila. Jangan samakan aku denganmu. anak. Sudah jam 5. Pelaku pembunuhan terhapus. Akhir telah diubah, putaran waktu berakhir. Surya, Surya kita, anak kita. Sudah aman. Terima kasih Paman dan Bibi atas perhatian pada ayah saya. Ayah saya sekarang sudah keluar dari rumah sakit. Kata dokter, cukup istirahat di rumah saja.
Ini adalah uang yang dulu kalian berikan untuk mendukung keluarga Wijaya. Saya datang ke sini untuk mengembalikannya. Nak, kenapa masih anggap kami orang luar? Barang yang sudah kami berikan, mana ada yang ditarik kembali? Kesehatan ayahmu membaik, bagi kami adalah kabar baik. Betul. Kalau bukan karena kamu, tidak akan ada kami seperti sekarang. Uang ini kamu terima saja untuk memperbaiki kehidupan keluarga Wijaya. Ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Terima kasih Paman dan Bibi. Saya hargai maksud baik kalian. Tapi saya sekarang merasa, selama keluarga bisa selalu bersama, ada uang atau tidak, tetap bahagia. Ya, kamu benar. Keluarga yang berkumpul adalah kebahagiaan terbesar. Betul, Nak Laras. Kalau begitu, saya doakan. Semoga lancar selanjutnya. Kalau begitu Paman Bibi, sudah larut, saya permisi duluan. Baik. Saya tidak antar ya. Sampai jumpa. Pulanglah. Pulang ke rumah.